Boleh. Iya, iya, iya. Ya, sekarang saya sudah sadar, Pak. Saya 29 tahun ini sudah sadar saya, Pak. Oke. Bapak, Bapak sudah, nanti Bapak hubungi saya saja, Bapak tolong cari gereja yang dekat. Lebih baik, lebih cepat. Iya, iya. Bapak cari gereja, nanti Bapak dalam Roma 10 atau 9, saya bacakan Pak ya, Ya. teman-teman yang di rumah yang katanya orang Kristen punya adat mana, ya kan? Iya. Ya kan? Pak Bombon izin live ya. Ya Bu, Izin live ya. silakan, Bu. Ya, Bu. Nah, nah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ayo gak? Iya. Ayo gak? Ayo Iya. gak mau gak? Kalau Pak Bomom sekarang berdoa, Pak Yoga ikut. Mau gak? Langsung Yoga diterima dan kerja. Nah, saya berdoa, Pak Yoga ikut. Berdoa dalam nama, Oh, iya, iya. dalam nama Yesus. Ya, Pak Yoga sudah langsung, istilahnya kalau Muslim bersadat. Kalau Pak Bomom bicara nanti pas Pak Yoga ikut, langsung Yoga sudah, kalau Yoga mau dibaptis saja sebagai anak. Kalau pengakuan, langsung Yoga, tapi kita sudah, terserah Yoga saja. Kalau memang mau didoain, ya Pak Bomom berdoain. Kalau tidak, ya nanti itu aja. Kalau udah tenang, terus, wah, bagaimana? Gini, Pak. Gini, saya kan mau tanya tentang kalau iman Kristen itu Yesus Kristus itu kan Tuhan. Itu tuh asal mulanya tuh gimana, Pak? Gitu loh. Nanti sebentar malam, Yoga nonton lagi. Ya. Saya akan jelaskan sebentar. Pak Cilar udah ada judulnya Pak Cilar. Yesus belum dapat WA saya, Pak. Mana WA? Pak, sudah kirim itu ya. Ampun, sudah 2 jam dari tadi. Pak Enggak. Cilar pelanggaran. Enggak saya. Makanya saya Ya tunggu. Ampun. Saya kan ada angkat itu Pak Leo, Wahyu 1 ayat 17-18. Sadar dong, Yesus itu Tuhan. Gimana sih? Udah masuk, tinggal dibuka aja Pak Leo, gimana sih? Aduh. Di yang satunya itu loh. Coba lihat baik-baik. Ah, sudah kirim lagi 22. Oh, ini ya. Nanti Yoga sebentar nonton khotbahnya Pak Bomom ya. Pak Bomom jelaskan siapa itu Yesus ya. Iya, iya, iya. Ya, dia itu di Alkitab tuh ada tulisan T besar, yang U, H, A itu kecil. Ada yang T besar, U besar, H besar, ya, A besar, N besar, Tuhan. Siapa itu Yesus? Siapakah dia? Yoga kalau di agama sebelumnya, apa ya? Siapa yang bicara? Pak Horas ya? Iya Pak, izin keluar dulu Bapak, Gomen. Oh iya. Oke Pak Horas ya. Keluar sudah Pak? Ya. Kalau ini keluar sudah. Mau bicara atau keluar Pak? Lucu juga. Tadi Pak Horas, Pak Bombom. Iya, Pak Horas. Mau izin keluar juga, saya taruh di bawah, dia nggak keluar. Makanya saya angkat lagi, mau keluar nggak? Keluar ya keluar. Lucu-lucu orang. Jadi Pak Yoga nanti sebentar malam nonton Pak Bombom khotbah. Setelah khotbah nanti Pak Bombom kirim link, Pak Yoga masuk ya, bertanya ya. Nanti Pak Bombom akan jelaskan siapa itu Yesus, mulai dari perjanjian baru, perjanjian lama, ya. Siapa itu dia anak Allah, siapa dia sendiri, ya. Oke, dia punya sebagai gelarnya, namanya siapa, ya. Dan kenapa sampai orang Kristen yakin bahwa dia Tuhan? Dia manusia, dia juga Tuhan, ya. Di sini banyak orang Muslim nggak memahami ya, betul nggak? Kok dia manusia bisa mati, ya? Bisa mati. Yang mati itu apanya? Sebentar nanti Pak Bombom khotbah. Ini loh Pak Bombom. Sebentar ya, tunggu ya.
Sebentar Pak Bambang khotbah, ambil dari ayat-ayat dalil bahwa Yesus Tuhan. Sebenarnya panjang, tapi Pak Bambang akan ringkas dia, seminimalis bagaimana, pasti Pak Yoga, sebelum nonton nanti Pak Yoga pada Pak Bambang berdoa, Pak Yoga juga minta, istilahnya buka hati, biar firman Tuhan bisa Yoga terima, ya. Karena Yesus mengajarkan itu, saling mengasihi, kita orang Kristen, saling mengasihi. Karena Yesus mengajarkan demikian Pak Yoga, ya. Tidak ada di ajaran lain mungkin Pak Yoga dulu. Yesus mengajarkan begini. Ya, ya. Nah, Yesus mengajarkan begini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata loh. Ini kata Yesus. Nah, aku, kata merah ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Ini enggak ada di agama lain. Enggak ada. Cuma hanya Yesus. Apabila kau ditampar pipi kanan, bilang pipi kiri. Nah, itu iya. Ajaran Kristus. Ajaran Maksudnya yang itu kita orang, ya, ya, kita orang Kristen ajaran bisa yang dendam, nggak boleh susah. dendam. Iya, Ajaran yang nggak susah boleh tapi dendam. indah gitu. Iya, kita nggak boleh. Justru kita kalau Karena jujur Pak, kami orang Kristen, kalau ada satu disakiti, bukan kami marah dendam, tidak. Ada ya. karena saya Jadi diajar itu darah orang Kristen itu halal, Pak. orang Kristen nggak ada bilang darah halal, nggak ada. Kalau kita disakiti, itu firman Tuhan katakan demikian. Nah, itu. Makanya saya heran kalau seorang manusia kok ada gitu. Kok Nah, ini Pak ya. dianiaya kok dikasih gitu. Kalau orang Kristen tuh nggak ada mau bilang darah ganti darah Pak. Ini Pak firmannya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka. Kalau ada tertulis, balasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman-Ku. Jadi kita nggak bisa punya hak Pak, untuk menghakimi orang, nggak boleh. Kita berdoa saja suruh kita mengampuni. Sampai apa ya? Kok merinding saya ya. Apalagi satu ini Pak. Kok merinding saya ya. Yang merinding. Tuhan Yesus itu baik Pak. Tuhan Yesus itu jamaah. Bapak coba ceritakan yang Bapak punya penglihatan apa? Yang ini Pak. Saya boleh Sebelum ini saya ya Pak ini, Bombom ya? sebentar Bu Abre ya. Ini Pak Yoga, yang Bapak pernah cerita sama saya. Sekarang Bapak tolong cerita ya, yang apa yang Bapak lihat. Ya, sebentar ya. Yang terjadi sama Bapak ya. Terjadi sama Bapak. Bapak pernah mimpi ya di persimpangan jalan ya? Bentar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Pak. Ini Pak ya. Bapak umur berapa sekarang? 40? 29, Pak. 29. Pak. Nah, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus di atas semua manusia. Semua manusia, Pak, akan menerima Roh Kudus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya Bapak. Ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan mencurahkan Rohku hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, jadi Bapak sekarang lagi di jamaah. Bapak cerita dulu baru nanti Ibu Abre sampaikan. Karena Ibu Abre ini kan sama dengan Bapak, mendapatkan biar Ibu Abre tahu. Pak Yoga tolong cerita, nanti Ibu Abre juga kan termasuk dipanggil. Kan dia dari seberang juga, Ibu Abre. Baru bertobat. Silakan Pak. Ya. Nanti Ibu Abre bisa kasih kesimpulan. Karena Ibu Abre sudah diangkat kan. Ya, kemarin Pak Yoga. Ya. Silakan cerita Pak. Iya, silakan Pak. Ibu Abre tangan dulu ya, kemarin, saya ke belakang dulu ya. Iya, Pak. Saya kemarin bermimpi itu gini. Di persimpangan jalan itu ada perempatan jalan lah. Saya itu mau ke
lurus. Ya di situ ada seorang seorang ya duduk di situ pakai jubah putih gitu. Saya kenapa ini nangis sih? Saya kenapa ya? Terus waktu itu, saya kenapa ya? Ya. Waktu itu saya lurus, katanya mau kemana kamu? Ke sana Pak. Loh, saya kenapa ya? Katanya bukan, jalan bukan situ, mau ke sana. Ya. Loh, Bapak ini siapa? Nah, jangan tanya-tanya siapa aku. Coba kau ke sana dulu. Saya disuruh jalan itu ke sana. Bukan jalan yang lurus tadi, tapi jalan yang satunya yang ke kanan sana. Di situ saya disuruh jalan. Nah, katanya kalau mau beli sesuatu, ada di warung itu dekat di samping-samping jalan itu. Tapi di jalan itu teman-teman saya itu ada teman-teman banyak di samping-samping saya itu berjalan itu berjajar tuh banyak. Tapi tiba-tiba teman saya itu ada yang eh, eh, beli sesuatu, beli jajan lah, minum. Tapi dia mau sejajar lagi sama kami berempat tuh nggak bisa. Jadi dia di belakang. Nah terus ada di ujung jalan tuh ada bapak-bapak itu tadi itu. Katanya bilang, udah selesai. Ya saya udah sini. Saya mau pulang Pak. Ya, kamu sudah pulang. Ya bapak itu siapa? Jangan tanya aku. Katanya, aku adalah aku. Aku adalah aku. Nggak ada yang lain. Loh, maksudnya gimana Ya. Pak? Itu Aku ada adalah ayatnya aku. Pak. Itu ada ayatnya Aku Pak. adalah Terus, Terus ya, Pak, terus Pak, haleluya. aku adalah aku gitu. Katanya, loh, bapak itu siapa kok? Aku adalah aku terus. Ya bapak itu siapa? Ya aku adalah aku, bukan yang lain. Amin. Dia Terus bukan Pak, yang lain. udah. Terus, Kenapa Itu saya saja ini Pak. nangis? terus. Loh, kenapa saya nangis ini? Ya sabar Pak. Iya nggak apa-apa. Oke. Berarti memang di dalam mimpi itu sosok itu berkata Ada kepada Pak Bapak, aku adalah aku gitu ya Pak ya. Pas Roh Kudus jama dia. Berarti kenapa aku saya adalah ini? aku gitu ya Pak ya. Iya sabar Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nangis aja Pak. Terus Pak. Nggak apa-apa, nangis. Nanti kalau misalnya Bapak berkenan nanti didoakan oleh Pak Bombom, oleh kita ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Padahal juga saya juga sering apa ajaran belajar ilmu supranatural gitu dan semuanya itu kayak gimana ya nggak sesuai dengan yang dilihat. Mary ini bikin Iya. ribut saja Mary ini. Nggak sesuai yang dilihat. Iya Pak Yoga. Nanti kalau Bapak berkenan, nanti didoakan Pak Bombom dan kita ya Pak ya. Dulu saya cerita sedikit ya Pak Yoga ya. Dulu saya juga ada rasa ketakutan, takut keluar dari itu gitu. Tapi saya tantang Tuhan Yesus, saya tantang maksudnya gini. Kalau memang Engkau Tuhan yang benar, saya mau minta tolong kasih petunjuk kepada saya, apapun itu petunjuknya. Saya bilang gitu sama dia gitu ya, pada waktu itu malam itu gitu. Dan puji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu nyata, jadi dia nunjukin langsung gitu, bukan karena saya. Tapi ya saya lawan rasa takut itu Pak, karena memang kalau di kita peperangan roh gitu kan. Jadi saya lawan rasa takut itu, takut nanti gini, itu saya lawan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dia berkata, sosok itu berkata aku adalah aku, memang ada ayatnya Pak Bombom ya. Nanti Pak Bombom bacakan sebentar Pak Yoga ya. Nggak apa-apa Pak Yoga kalau mau nangis saja. Dulu saya gitu juga. Iya maksudnya aku adalah aku itu nggak tahu namanya siapa kok. Aku adalah aku. Ada aku namanya ini. Iya tahu kamu itu. Iya kamu.
Tapi aku adalah aku itu apa? Namanya nggak ada gitu loh. Kayak malah bingungin Iya. saya gitu loh, Bu. Iya. Kok aku adalah aku? Ditanya nama kok aku adalah aku. Ya tahu kamu. Gitu. Akulah Tuhan aku Yesus itu baik, Yahweh, Pak. Pak. Yahweh. Yahweh itu Tuhan Yesus. Jadi Pak Yoga sudah mulai ini ya, apa? Hati sudah mulai berpindah ya, sedikit demi sedikit ya Pak Yoga ya. Itu namanya lahir baru, Pak Yoga. Itu Puji sama Tuhan. seperti yang Boleh alami saya dulu. tanya sedikit sama Pak Yoga? Boleh opung, boleh opung. Karena sudah beberapa hari ini ya saya mendengar Pak Bombon cerita tentang anak Sudah. inisiasi yoga ya. Saya dengar ya. Sepertinya kamu bingung gitu. Saya konfirmasi hari ini, seakan-akan saya merasakan bahwa kamu itu pernah menerima mantra-mantra ya, atau jimat-jimat. Jadi itu sebabnya pikiran kamu itu sepertinya maju mundur gitu loh. Saya mau bertanya sama kamu, apakah kamu masih menyimpan itu, memakai itu? Ada jimat-jimat yang kamu simpan-simpan? Iya. Gitu. Iya banyak. Jadi ya itu Masih. kamu tanya sama Pak Bom apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu berkonfirmasi ingin mengikuti. Kadang-kadang saya itu ada bisikan-bisikan itu gini Pak. Saya Pak cerita Bom sedikit ya. akan menerangkannya lebih bagus ya, Pak Bom ya. Saya boleh cerita sedikit. Boleh. Bentar gini. Maaf Pak. Saya kadang ada bisikan gini. Kamu kan saya bisa berkomunikasi dengan hal-hal seperti itu. Yaitu saya memang bisa. Terkadang saya itu dapat bisikan, ayo sholat, ayo berangkat ke sana, ayo sana. Tapi yang ini tuh beda. Nama kamu bukan lagi Yoga. Kamu saya panggil Thomas. Gitu. Kalau Thomas, kalau kamu berkenan sekarang, saya panggil Thomas. Gitu. Duh, nama saya Yoga Pak. Bukan. Nama kamu sekarang Thomas. Kalau ada bisikan dari kamu Thomas, gitu terus. Jadi ya sekarang saya lagi bingung ini. Kadang saya ingin kemana, kadang kemana. Kayak orang gila Pak saya Pak. Oke, benar itu. Itulah tenaga, kekuatan mantra-mantra yang masih kamu pegang itu. Jadi itu sebabnya kamu. Tapi kalau yang bilang Thomas itu dibisikan-bisikan itu saya belum pernah dengar itu suara. Ya, enggak apa-apa. Thomas itu siapa? Saya diberi nama. Thomas itu siapa? itu murid Yesus. Ini ada satu nih Bro Thomas ya di sini. Tanya itu, kenapa dia pakai nama Thomas? Karena juga Sebelum yoga ku cucuk itu, tangannya aku yogi. tidak percaya Pak Bom. Kamu punya nama. Itulah Thomas. Thomas itu adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya kalau belum melihat lubang paku di tangan Yesus. Gitu. Jadi ketika semua murid-muridnya itu menyaksikan Yesus bangkit, Thomas nggak ada di situ. Terus ketika Rasul lain bilang, Tuhan kita sudah bangkit loh katanya. Thomas bilang, aku nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku di lubang paku tangannya, aku tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus mengatakan, Thomas, ini lihat aku. Ya, aku bukan hantu katanya, ini ada tulangku. Dia bilang, silakan kamu masukkan jarimu di lubang paku di tanganku dan di lambungku. Langsung Thomas terjatuh dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu Pak ceritanya. Thomas. Berarti apa kaitannya dengan itu? Thomas.
Ini Pak Bom. Tadi kamu bilang kamu ditanya, terus dibilang aku adalah aku ya. Benar nggak? Akulah aku ya. Nah, akulah aku tuh ada nih. Ini aku ada nih. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dia sendiri mengutus dirinya. Sebentar Thomas. Langsung kita lihat di dalam Yohanes. Ini Pak. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Siapa itu Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayo kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita langsung lihat. Yohanes 28, ayat 8, ayat 24. Akulah aku tadi ya. Ini Pak. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu Yoga tidak percaya bahwa akulah dia, I am who I am, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, sebentar. Yoga, Tuhan Yesus siapa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Ya. Dalam Matius 26. Ya, ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Juga kamu ditebus dosamu setelah lidah dan mulutmu mengakui sudah Tuhan dan Juru Selamat. Yoga ini Yesus berkata juga. Ketika aku melihat dia tersungkurlah, yang katanya ini Yohanes. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, Yesus yang berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada nabi bisa berkata demikian. Jangan takut, akulah awal yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Telah mati ini sebagai manusia. Namun lihatlah, aku hidup. Dia bangkit. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia adalah Tuhan. Anda punya nama Thomas? Ini ayatnya. Anda punya apa? Thomas ya? Suruh bikin nama Thomas ya? Ini Pak, lihat ini. Thomas itu orang yang tidak percaya kalau Yesus bangkit. Seperti Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas, ingat, Thomas ini, Thomas yang nama suruh tahu kan? Tuhan bilang apa? Namamu Thomas kan? Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan di sini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, kata ia ini Tuhan, taruhlah jarimu di sini. Thomas berkata kepada, Yesus berkata kepada Thomas, taruh jari, tempat bekas sepatu. Orang tidak percaya Yesus disalib. Sini, taruh tangan. Namanya tubuh kemuliaan. Oke, ya perhatikan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ini Pak, ini Thomas seperti Anda, makanya Anda dipanggil Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, kepada mereka semua. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak sudah bertemu. Orang lain tidak lihat. Saya bertemu itu pakunya bukan di telapak tangan Pak. Iya Pak, sebentar sabar Pak. Akunya di sini Pak, akunya di sini. Di sini Pak. Haleluya.
Yesus kasih. Yesus jama kau dah. Yesus jama kau. Yesus jama. Aku memuji kebesaran. Percaya. Aku gitu ya. Aku percaya. Ya Pak. Besok ke sama Tuhan ke gereja terdekatnya ya. Yoga, saya panggil kamu nak saja karena Pak Bobong punya anak juga seusia hampir seusia kamu ya, ya. Pak Yoga ya. Iya. Cari hamba Tuhan. Nanti telepon Pak Bobong. Pak Bobong kasih bicara dengan hamba Tuhan situ ya. Untuk penguatan, ya, boleh ya? Iya. Nanti tanya Pak Bobong kirim ayat-ayat firman Tuhan penguatan buat Pak Yoga, ya? Iya. Bagaimana caranya supaya penguatan, supaya pada waktu Pak Yoga memikul salib, hal-hal apa saja Pak Yoga perlu, nanti Pak Yoga, Pak Bobong tetap bimbing Yoga ya? Ya, Pak. Oke. Haleluya. Jadi YHWH itu namanya adalah Yeshua Hanosri Humelek Haji Hudi, ya. Jadi dia sendiri adalah Tuhan. Iya, saya percaya. Ya. Bapak itu Thomas, dipanggil Thomas itu karena Bapak nggak percaya. Makanya di telinga bilang Thomas, namamu Thomas. Apakah nanti kau mau mati dulu baru kau dipanggil? Sudah ke keselamatan, ya, Yoga ya. Ya. Nah, jadi hari ini ya, selesai firman Tuhan ini ya, Pak Yoga, di dalam Filipi 2 ayat 11. Pak Yoga baca. Pak Bambang. Pak Bobongnya mental kayaknya. Pak Yoga, selamat ya Pak. Tuhan Yesus baik ya Pak. Jangan takut, Tuhan Yesus nyata. Ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau Pak Yoga misalnya berdoa, kayak kita ngobrol biasa ke Tuhan Yesus, misalnya Tuhan Yesus, apa aja Pak Yoga bisa cerita. Tuhan Yesus nyata Pak. Saya aja juga tadinya sesat. Sorry ya, signal saya hilang tiba-tiba. Signal di... Halo Pak Bambang. Para Yoga ya. Tuhan Yesus itu anggaplah sebagai temanmu ya. Signal saya hilang. Ayo, minta maaf ya. Saya hilang tadi ya, sempat ya. Nah, jadi Pak Yoga. Ya. Ya. Jadi di dalam Filipi 2. Itu signalku berat ya. Bentar ya. Bentar. Kita doa lahir baru, Pak. Ya nanti Bu Sofyatul ya. Pimpin doa ya Bu Sofyatul ya. Ini Bu ya. Siapa? Yoga. Yoga. Saya bacanya dari ayat 10 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian. Haleluya. Haleluya. Satu ayat lagi saya kasih baca ya. Siapa itu Yahweh? Siapa itu Tuhan? Yang tadi Pak Bobo. Tidak kemana-mana. 1 Korintus 8 ya, ayat yang ke-6. Saya hilang tadi ya.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Yoga tadi bertanya ya sama Bang ya, Tuhan 1, 2, atau 3, betul nggak? Betul, Nah, betul. betul nggak? Nah, ini jawabannya. Betul. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ingat, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Oke, ya? Cuma satu Tuhan ya. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Doa aja, Pak. Haleluya. Bu Kalau mau Sofi. pimpin doa, baru nanti kita doa lanjut ya. Boleh ya kalau Bu ya? Untuk apa? Boleh. Doa. Boleh ya? Ya, Ayo, kalau kita doa sekarang. Tadi baru kelihatan. Ya, boleh berdoa. Habis mandi. Satu tangan. Ya, satu tangan. Oke, kita berdoa ya. Ayo, Kak. Semua teman-teman, Kita berdoa ya. Ayo, Kak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. kita satukan Nanti hati pada kita. waktu sebentar Pak. Nanti setelah berdoa nanti Yoga Pak Bom bicara. Nanti Pak Habis Pak Lobo, kalau Pak Bom sambut, nanti Yoga ikut Pak Bom ya. Kalau Pak Bom bilang Yoga ikut ya, boleh ya? Iya, boleh. Oke, iya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, silakan Pak Lobo pimpin doa. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas rahmat, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Khususnya malam hari ini, sungguh kami sangat bersuka cita dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Yoga telah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang datang menunjukkan diri-Mu kepadanya, bahwa aku adalah aku. Bahkan Engkau telah merubah namanya menjadi Thomas Tuhan. Thomas. Kami percaya Engkau telah menunjukkan dirinya kepada dia Tuhan, yaitu tangan yang berlobang paku. Kami percaya Engkaulah Yesus yang sejati, Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami percaya saat ini kami berdoa ada jamahan kuasa Roh Kudus. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Khusus malam hari ini kami berdoa untuk Pak Yoga ini Tuhan, yang sudah Kau pilih Tuhan, yang sudah Kau tetapkan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sekarang dia sudah terlepas daripada kuasa-kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Segala roh maut tidak akan lagi bisa merebut dia daripada tangan-Mu. Sebab Engkau yang memiliki hidupnya Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Kami meteraikan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau menjadi milik Tuhan kekal selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perkatakan di bumi ini, apa yang kami ikat di bumi, kami percaya dalam nama Yesus terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini, kami percaya dalam nama Yesus terlepas di sorga. Segala ilmu, kuasa jahat yang selama ini dia pelajari, Tuhan di dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus kami usir. Dan Tuhan tutup bungkus kami semua. Baik saya, baik hamba-Mu Pak Bom, Ibu Sofiatul, dan seluruh Tuhan Aubrey, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di studio. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Tuhan yang menjagai kami, sehingga kami aman terlindung daripada serangan balik kuasa kegelapan. Karena kami percaya anak-Mu ini sudah ada di tangan Tuhan. Kami percaya malam hari ini juga Engkau hadir di studio ini. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara senantiasa selanjutnya dalam kehidupan Tuhan anak-Mu yang sudah Kau ganti namanya menjadi Thomas Tuhan. Biarlah tadi yang dia tidak percaya kepada Engkau, sekarang dia boleh percaya seperti Thomas, anak-Mu itu Tuhan, di dalam perjanjian baru. Tadinya dia tidak percaya juga bahwa Engkau sudah bangkit. Dan dia berkata, Tuhan, kalau sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung, aku sekali-sekali tidak akan percaya kepadanya. Tetapi Thomas telah melihat kuasa Tuhan. Engkau berdiri di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah anak-anak-Mu, di tengah-tengah murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga Thomas telah mencucukkan jarinya dan dia percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kami malam hari ini kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami saksikan, apa yang sudah kami dengar,
dari mulut anak-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kesaksian yang nyata. Biar itu memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang juga yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang yang masih terkungkung dengan hal-hal duniawi. Dengan hal-hal dongeng-dongeng Tuhan dari nenek-nenek moyang Tuhan. Oh Tuhan, bukakan dalam nama Yesus. Mata hati mereka terbuka, telinga rohani mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, sehingga mereka melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu, lewat pelayanan channel Solata BM2 ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Kau berkati hamba-Mu, berkati Pak Bom-Bom, berkati istrinya, anak-anak keluarganya, berkati semua kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, yang kami nggak bisa sebut satu persatu namanya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi kami berhasil. Tuhan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Pak Yoga. Ya. Pak Yoga. Ya, Pak. Pak Yoga. Ya. Pak Yoga ikut Pak Bom ya. 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 Pak Yoga buka tangan begini. Buka tangan. Buka tangan. Ya. Tuhan Yesus. Ikut Pak Yoga. Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat. Bagi saya. Bagi saya. Jamah saya Tuhan. Jamah saya Tuhan. Masuk dalam hati saya Tuhan. Masuk dalam hati saya Tuhan. Perbaharui hidup saya. Perbaharui hidup saya Tuhan. Angkat saya sebagai anak-Mu Tuhan. Angkat saya sebagai anak-Mu Tuhan. Tulis nama saya dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Tulis nama saya dalam kitab-Mu Tuhan. Yoga Ari Setiawan. Yoga Ari Setiawan. Supaya saya menjadi warga kerajaan surga. Supaya saya menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampunilah atas kesalahan saya. Ampunilah segala kesalahan saya. Dosa saya yang selama ini saya berbuat Tuhan. Saya yang selama ini saya berbuat Tuhan. Tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Saya mengaku dengan lidah saya. Saya mengaku dengan lidah saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Menebus dosa saya. Dosa saya. Di atas kayu salib. Kayu salib. Baik, buka tangan. Buka tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Buka hati sukacitamu berselalu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarmu menyembahmu. Amin. Haleluya. Hari ini Yoga, dosamu telah dihapus semua. Mulai dari nol Anda lahir hingga saat ini lidahmu mengaku Yesus sudah menebus dosamu. Tinggal
kau ditabiskan saja, tinggal mau dibaptis. Nanti koordinasi dan Pak Bobo terus ya. Kamu cari gereja mana kamu suka, atau gereja mana, terserah ya. Nanti konsultasinya Pak Bobo di WA, oke? Iya, Pak. Nanti kasih bicara dengan hamba Tuhan ya, yang yoga mau pergi kemana ya, kasih telepon. Oke, makasih banyak. Terus. Ya, luar biasa sekali ya. Boleh saya kasih komentar, Pak Bombom? Boleh sebentar. Pak Ciler, sudah jadi kah gambarnya? Ya, Sudah, Pak, sudah. luar biasa sekali ya hari ini ya kita tanpa diduga ya Tuhan memberikan Tuhan memberikan tuayan kepada channelnya Pak Bombom. Luar biasa ya, karena Alkitab mengatakan satu orang bertobat saja itu malaikat di sorga bersorak-sorai ya, karena begitu berharganya. 19 ya Pak Bombom? Sudah 19. Ya hari ini sudah 19 orang ya. 19 ya Pak Bombom? Ya. Nanti 7 orang nanti dibaptis nanti Natal di gereja Katolik. Haleluya, haleluya, haleluya. Suami, istri, anak. Yes. Ya, Luar biasa. pelayanan Pak Bombom tidak sia-sia ya, luar biasa diberkati sama sekali, betul-betul diberkati ya, puji Tuhan ya, kita terus bersukacita semua anak Tuhan, karena malaikat di sorga sekarang bersukacita ya, kita juga bersukacita, tetapi pekerjaan Pak Bombom belum selesai sampai sekarang, penggembalaannya Pak Bombom. Ini penggembalaan orang-orang baru ya, harus digembalakan dengan betul gitu ya, jangan ditinggalkan ya, ikut ya, tetap ikut dalam ini ya. Ikut ya Pak Bombom, harus ada kontak dengan mereka gitu. Luar biasa Pak Bombom, luar biasa. Saya bersukacita sekali. Sangat-sangat. Dari tadi mau masuk susah sekali. Bukan Pak Bombom, Buti. Di sini kami. Kenapa? Bukan Pak Bombom sendiri, kami tim di sini. Iya, tim di sini ya, maksudnya tim. Iya, maksudnya di tim Pak Bombom. Iya, iya benar. Iya. Harus bilang tim Pak Bombom, bukan Pak Bombom sendiri. Iya. Silakan Dalam Buti. timnya Pak Bombom. Ya, siap. Termasuk bau Ya. juga. Ya. Iyalah, sama aja. Oh, Pak Bombom ada yang kepanasan, katanya kumpulan orang-orang gila katanya. Masa begitu mereka ya? Kasihan deh. Itu mereka Pak Bombom. Itu orang-orang itu mereka ya wajib kita doakan juga ya, walaupun hati mereka sekeras batu ya, karena mereka datang menghadapi kita itu karena mereka pikir mereka kan adalah pembela mereka, pembela ajaran mereka. Oleh sebab itu mereka tuh keras sekali bagi batu Pak, tetapi kan kalau Tuhan sudah bekerja kan nggak ada yang mustahil. Makanya didoakan mereka itu, segala si Adit lah, segala Pamadia lah, segala Padani lah, Rahmana Raja lah, Juma lah, dan sebagainya itu Pak. Didoakan Pak mereka Pak. Supaya mereka, kalau mereka bertobat itu geger dunia Pak. Pasti banyak yang ikut akhirnya Pak. Mereka itu kan ikonnya. Yang bertobat yang mendengarkan Bu. Tadi karena mendengar cerita Pak Dani, kisah cinta Baginda Rasul dengan Zainab, jadi makin yakin. Aduh, puji Tuhan ya, itu akhirnya puji Tuhan ya, banyak yang mau mencari kebenaran ya, ternyata ya, orang-orang yang mendengar itu mereka mencari kebenaran, bukan pembenaran ya. Ya, teman-teman, sebentar Pak Bombom khotbah jam 9:30, sekarang sudah mau jam 9, jadi atau jam 7 waktu Jakarta, di waktu Mbak Uti sana, sudah mau jam 6:30 ya. Sebentar jam 7:30 Pak Bombom khotbah tentang Yesus itu Tuhan, sadar dulu. Baru mau bikin judul pada satu orang. Wahyu 1 ayat 17-18 ya. Nanti Pak Bombom jelaskan. Iya, itu Sofi, tadi saya itu di WA, itu juga tadi saya tadi. Ya, maaf, untuk ada Sofi, saya tadi di WA, ada yang minta supaya dikirimkan ayat-ayat peneguhan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sebetulnya kan di dalam Quran juga ada. Ya, ada orang yang bertobat, dengar dengar ya, buka-buka kita punya YouTube ini. Tetapi sekarang dia sedang diadili ya. Baru tadi saat. Ya, nanti kita akan bahas waktu Pak Bombom. Pak Bombom kan mau istirahat dulu ini kah? Ya, istirahat gitu ya.
Nah, nanti kan Pak Bobo bahas Yesus itu Tuhan. Nah, nanti kita bahas di situ ya. Oh ya udah, jam berapa? Tapi Sebenarnya jam berapa Pak Bombong? banyak ayat, cuma saya mau permak dia kasih minimalis ya. Jadi, sebentar mungkin sekitar ayatnya firman Tuhan sebentar ayatnya sekitar ya minimalis ayatnya sekitar sebentar ya, ini udah minimalis saja ayatnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Banyak kali Pak, membosankan kalau banyak kali Pak. 29 ayat. Sedikit. Namanya Pak Bobo pengajaran. Namanya kalau Pak Bobo khotbah ya itu ayatnya banyak. Kalau mau banyak pasti biasanya Pak Bobo khotbah sampai kalau di yang benar-benar sampai 800 ayat. Makanya kalau Waduh, luar biasa. ada sesuatu. Iya, nubuatan itu banyak sekali. Di nubuatan itu ada, iya, tanya ke Sofiatul. Makanya tentang kemarin mereka berani bahas. Oke Pak, Ini siap-siap. lagi. Kita doa nih Pak, ntar malam Pak Bobo mending istirahat dulu, ntar malam kita gempur lagi Pak. Nanti saya kirim masuk duluan ya teman-teman. Saya masuk nyusul ya Pak ya. Pak Bombong saya masuk nyusul karena saya mau ada itu. Nanti saya kirim link ke teman-teman dulu, masuk duluan, takutnya nanti masuk ya. Karena sebentar itu mantap. Satu lagi yang Karena ada ini Isa yang lahir di bawah pohon itu, di bawah pohon kurma ada masuk, ada kas 7 domba. Langsung ada kas 7 kambing. Kok pakai domba? Adit talang air ini Pak Bombong. Adit talang air ini sebentar lagi juga dibaptis Pak. Lihat aja Pak, dia udah goyang dia imannya Pak. Sama-sama. Terus berdoa. Adit ya talang air. Goyang dari mana? Adit ya talang air. Bauti. Goyang dari mana? Islam itu agama yang lurus, menerima semua nabi-nabi, mengimani Nabi Isa. Buktinya kita ibadah. Buktinya. Yoel ada ke tidak? Yoel. Mika ada, Yoel ada nggak? Islam itu agama paling aman, itu Islam. Iya. Kalau Kristen benar, kalau Kristen benar, Islam juga masuk surga karena juga kami pengikut Nabi Isa. Kalau Islam benar, kalau Islam benar, Kristen masuk neraka semua. Kalau Yahudi benar, Islam masuk surga. Kristen masuk neraka. Islam is the best. Logik. Iya, biasa Pak Bombong kalau menghibur diri dia Pak Bombong. Dia menghibur diri dia. Kalau barang palsu banyak rombongnya. Bukan menghibur diri, tapi itu fakta. Barang palsu biasanya banyak promo. Dalam Islam itu semua nabi-nabi utusan Allah itu kami muliakan. Kecap nomor 1. Tidak pernah mengatakan ada nabi paling terkutuk. Islam itu tidak ada. Iya, orang Tuhannya udah. Iya. Bom. Begini Bom. Sebentar dulu, saya dulu ngomong. Cuma satu bedanya. Sebentar. Oh iya. Ini saya mau tutup dulu. Nanti sebentar jam 10 atau jam 8 atau jam 9 di kampung kamu, kalau kamu bicara, ya. Ya nanti aja baru kau bicara. Ngomong-ngomong katanya mau ke Amerika, katanya Bom. Katanya mau ke Amerika. Iyalah. Yang dompet. Berarti kamu kayak gerbang kasih aja. Tanya sama gerbang kasih.
Berarti betul. berarti donasinya mempesona kalau ke Amerika begitu berarti. Saya juga iri jadinya. Oh yang dompet. Aditya, semoga dibaptis. Amit-amit. Berdoa. Aditya mau dibaptis. Aditya mau dibaptis. Islam itu begini. Tapi yang berisik siapa itu? Cuman begini. Islam itu sebentar. Islam itu sangat mahal nilainya. Nanti aja nanti aja. Ya udah nanti aja ya udah. Belum ditutup aja Pak. Istirahat dulu. Biar saya berdoa ya. Saya tutup dengan doa ya. Udah tua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah, Aditya. Itu Islam udah. Bentar, teman-teman. Aditya, kita boleh Ya, titip pesan Aditya. Pak Apa? Killer, itu yang Al-Quran hadis Bapak Allah mengutuk Yahudi jadi karena itu di ayat berapa? QS 2 ayat 65 Pak. Saya sampai hafal Oke. itu Pak. Pak Aditya nanti tolong kasih pesan saya sama Yitzhak QS 2 ayat 65. Terus samakan dengan tanya dia ya. Dengan kitab Tauratnya orang Israel. Apakah benar Tuhan Yahweh dengan itu Allah Tuhan kamu sama? Apakah Tuhan orang Israel pernah nggak kutuk Nabi Musa punya pengikut jadi kera? Ya, tolong tanyakan ya. Sudah saya tanyakan. Apa dia bilang? Oke, saya jawab ini apa yang dikatakan oleh Ishak ya, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, ya kan? Justru saya yang bertanya sendiri. Kan saya bertanya ada tuh ayat Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi itu dikutuk jadi kera. Dan ternyata jawaban orang Islam dengan jawaban Bang Ishak itu nyambung, ketemu gitu lah. Bang Ishak tuh jawab begini. Mana buktinya yang dikutuk jadi kera, manusianya mana? Sabar, bagaimana mau dapat kebenaran firman Tuhan ini kalau tidak sabar, gitu loh. Ya, jadi begini. Apa? Dipakai dalil ya, pakai dalil apa? Iya, jadi begini. Dan di kitabnya dia juga tertulis katanya bahwasanya yang dimaksud orang yang dikutuk jadi kera di situ ya. Itu ya. Jadi jangan dipotong ya biar nyambung. Jadi begini, ya. Jadi bahasanya itu metafor, artinya begini. Kan semua umat beragama itu kan setiap umat itu kan ada yang taat. Dengar dulu, Bapak jawab Anda. Mau jawab? Biar dulu, teman-teman. Mau jawab Anda? Oke. Sudah, terus. Mau santai aja, santai. Ya, dengar. Jadi begini. Kan karena setiap umat beragama itu kan memiliki nabi masing-masing ya. Dan umat itu ada yang taat, ada yang sedang iman, ada yang belelo ya. Jadi yang dikutuk jadi kera itu orang-orang yang melanggar hari Sabat. Yang dimaksud dengan jadi kera itu apa? Sifatnya itu loh. Seperti sifat kera itu maksudnya. Orang-orang yang meninggalkan hari Sabat. Dan itu selaras dengan Al-Quran. Al-Quran juga memaknainya bahasa metafor. Siap, saya hormat. Aku tanyakan Al-Quran 2 ayat 63 kata tadi. Kau tanyakan dia setitik ayatnya sama kau punya Yitzhak peligusnya. Saya kasih satu ayat saja. Catat di situ. Apa ayatnya? Sahabat ya. Ini ayatnya. Oke. Suruh Yitzhak dibacain ya. Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Oke. Sampai 36 saja. Ya 36. Oke. Kasih tahu Yitzhak baca ini ya. Bilangan 15 ini kitab Nabi Musa. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Perikopnya orang yang melanggar peraturan Sabat. Itu melanggar Sabat dikutuk jadi kera kan? Kasih tahu ayatnya di sini. Banyak ayatnya. Pak Bobom ada 5 atau 6 ayat. Oke? Aditya, sudah ya? Ya, jadi yang maksud jadi kera itu sifatnya itu seperti kera itu maksudnya. Sudah, tidak usah bilang sifat-sifat. Kami itu Yitzhak kasih di ayat itu ya. Iya. Yitzhak, bagi kau Yitzhak. Yitzhak beri juga. Oke, sudah ya. Mari kita ketemu ini ya. Enggak ada. Bauti, Bauti.
Nah, memang kebenaran firman Tuhan itu menyakitkan memang. Jadi begini, jadi begini, Om. Jadi begini, bentar dulu. Giliran saya ngomong sedikit. Jadi begini. Memang umat beragama itu ya, sekalipun umat Islam itu ada. Itu imannya Aditya. Saya nggak marah Aditya. Kesto Yisak penipu itu. Ya? Panggil dia berhadapan dengan Pak Bom mau tanya cuma 3. Ambil dari kitab Taurat saja, Pak Bom tidak ambil dari kitab Perkara. Yang pertama masalah sabat, Pak Bom akan tanya. Yang kedua 10 Taurat. Yang ketiga adalah baca Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Oke? Tidak banyak-banyak. Kata Ishak apa enggak? Oke. Ambil nyumbing. Oke, Aditya sebentar masuk ya. Saya kirim link ya. Oke, saya mundur ya. Saya mau berdoa sendiri dulu. Subhan. Ya. Oke. Mau baca mantra. Itu Ishak itu baru dengar ayat itu dia kaget itu Ishak. Dia dengar ayat itu. Sahabatku dari Tuhan ada. Kita yang doa singkat saja. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami yang ada di room ini maupun yang menonton acara ini dari siang hingga malam hari ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah kepada kami semua Tuhan, baik yang ada di room maupun yang ada di channel Solata BM2 Apologet ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh orang. Bapa yang baik, sebentar kami hendak berpisah karena itu Engkau juga yang menyertai kami, dan sebentar lagi juga kami akan kembali berkumpul dalam channel ini juga untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pak Bom Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan juga kepada anak, istri dan keluarganya. Sertai kami Tuhan, ampuni juga akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami kembali untuk memperoleh berkat dan kasih yang Tuhan masih akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan. Kelemahanku jadi beban, rebahkanku di hadapannya bergetar setiap gerakanku, isi hatiku, dosa serta masa laluku tersingkap jelas. Wow, luar biasa teman-teman. Wah, ini sebuah berita yang sungguh mengharukan hati. Saya saja menontonnya, aduh hati saya sangat terharu teman-teman, melihat karya Tuhan saat ini di Indonesia. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dilawat oleh Tuhan, luar biasa sekali ya, melalui apa yang dilakukan oleh Pak Bom dan tim pemberitaan lewat platform YouTube membuahkan hasil dengan jiwa-jiwa baru yang datang menyaksikan bagaimana Tuhan melawat mereka. Teman-teman yang menyaksikan siaran ini, satu permintaan saya, tolong like video ini ya. Tolong bantu like video ini sebelum Anda berpindah kanal atau saluran. Pastikan Anda sudah like video ini, karena dengan Anda like video ini, Anda telah mendukung agar video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube kepada lebih banyak penonton lagi. Dan satu hal yang juga tak kalah pentingnya adalah saya mohon teman-teman atas kemurahan hatinya dapat mendukung pelayanan Pak Bom. Di screen sudah ada nomor rekening beliau. Teman-teman bisa menyalurkan persembahan kasih sebagai bentuk support untuk pelayanan Pak Bom dan tim. Bayangkan mereka melayani berjam-jam, tentu membutuhkan support energi, support segala sesuatu untuk menunjang pelayanan mereka. Jadi bila teman-teman digerakkan oleh Tuhan, silahkan teman-teman menabur untuk pelayanan Pak Bom dan tim. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Sekali lagi mohon bantu share video ini
sebanyak-banyaknya kepada lebih banyak saudara-saudari kita lewat YouTube, lewat Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, maupun platform yang lainnya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya di jam-jam mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam damai sejahtera, dan ingat doakan Pak Yoga yang baru saja bersaksi agar Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan dalam ia mengikut Tuhan, karena ia juga harus melewati proses di mana ia harus siap memikul salib. Kita doakan Tuhan memberi dia kekuatan, hikmat, penghiburan agar ia dapat memikul salibnya sampai ke garis finish. Salam damai sejahtera, salam sadar untuk kita sekalian. Harta buat semua jadi gelap, seperti orang mati suri tidur terlelap. Tapi yang dulu-dulu biarlah berlalu. Ku ingin merubah hidupku jadi baru, karena tanpa dia aku tak seperti ini, dan tanpa dia ku tak mungkin berdiri di sini. Aku mengaku di hadapan Tuhanku, aku orang berdosa tapi dia ampuniku. Tuhan Yesus, insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya, tak ada panggung televisi, pentas atau show yang buatku tersungkur, bow down so low. Popularitas, status, gelar semua terhapus, keburukanku tak dapat ditutup topeng bagus. Kelemahanku jadi beban, rebahkanku di hadapannya bergetar setiap gerakanku. Isi hatiku, dosa serta masa laluku tersingkap jelas, bangkitkan rasa maluku. Tapi kau bangkitkanku, baru jadikanku keselamatanku nyata. Ku tak lagi ragu, oleh kasih karunia aku tak jadi angku. Di muka Tuhan Yesus selalu di